Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-297. Sebelumnya mulai video 293, kita akan membahas perizinan klinik dan persyaratannya. Dan mulai video 297 ini kita akan membahas standar ruang khusus klinik pratama dan klinik utama yang hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 pada halaman 697 sampai dengan 702 yang merupakan bagian dari sarana klinik. Nah, sobat sehat, standar ruang khusus klinik pratama dan klinik utama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada saat penilaian akreditasi, karena ini harus didokumentasikan sebagai standar input di manajemen yang tentu nanti akan dilihat oleh surveyor melalui mekanisme RDOWS. R itu melihat regulasi, D melihat dokumen implementasi, O surveyor akan melakukan observasi, W surveyor akan melakukan wawancara, dan S surveyor akan meminta dilakukan simulasi. Yang semuanya itu untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan tulis yang dikerjakan dan kerjakan yang ditulis. Yuk kita bahas standar ruangan khusus klinik pratama dan klinik utama yang hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Standar ruang khusus klinik pratama dan klinik utama yang hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut tercantum pada tabel di halaman 702 sampai 705 Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021. Antara lain, pertama, ruang penerimaan yang meliputi satu, ruang administrasi. Ini untuk fungsi pendaftaran, pembayaran, rekam medis, dan perkantoran. Luas ruang disesuaikan dengan jumlah petugas. Ruang bisa bergabung tapi memiliki fungsi masing-masing yang jelas. Ruang perkantoran dipisahkan dengan ruang administrasi pelayanan. Kemudian yang kedua, ruang tunggu. Luas disesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan. Dapat digabung dengan ruang administrasi, dilengkapi dengan kursi dan tempat sampah tertutup serta nyaman bagi pasien. Kemudian, ruang pelayanan medik. Ruang pelayanan medik meliputi ruang pelayanan gigi dan mulut. Ruang ini memiliki ukuran minimal 12 meter persegi. Bergabung atau bersekat untuk 2 dokter gigi. Tersedia minimal 2 dental unit. Daya dan instalasi listrik sesuai dengan alat yang digunakan. Tersedia instalasi air bersih dan buangan pada dental unit. Ada fasilitas cuci tangan, wastafel yang sesuai. Instalasi dental unit harus tertutup atau tertanam di lantai. Selanjutnya kita bahas ruang penunjang medik. Meliputi ruang radiologi. Luas ruangan dan persyaratan lainnya mengikuti persyaratan perundangan yang berlaku. Untuk pelayanan mobile X-ray periapikal pada gigi tidak memerlukan ruangan khusus. 5. Ruang farmasi. Ruang farmasi luasnya menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang memenuhi fungsi untuk pelayanan penerimaan resep, penyiapan, peracikan, dan penyerahan, serta penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, konseling, dan arsip sesuai kebutuhan. Ruang dilengkapi dengan pengatur udara dan kelembapan, serta memenuhi aspek keamanan, sanitasi, dan ventilasi ruangan. Selanjutnya, fasilitas atau ruang sterilisasi. Untuk klinik dapat bergabung dengan ruang lain. Selanjutnya kita akan bahas ruang penunjang non-medik. Antara lain ruang ASI.
luas sesuai kebutuhan. Kemudian gudang umum luas sesuai kebutuhan. Kamar mandi dan WC, jumlah toilet disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia. Bukaan daun pintu harus bisa dibuka dari luar. Pengecualian untuk klinik yang ada di pusat perbelanjaan, WC bergabung dengan yang ada di pusat perbelanjaan. Kamar mandi atau WC wanita dan pria sebaiknya terpisah. WC disertai railing atau pegangan. Kemudian ada parkir kendaraan bermotor yang luasnya sesuai kebutuhan. Sobat sehat, kita lihat tabel 2 di video. Tabel 2 ini adalah standar khusus ruang klinik pratama dan klinik utama yang hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Sobat sehat, dari tabel ini bisa dilihat ada plus dan plus minus yang mempunyai arti kalau yang plus itu harus ada, yang plus minus itu boleh ada, boleh tidak. Sobat sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada Peraturan Menteri RI Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020, Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2020, Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 297 ini kita telah membahas standar ruang khusus klinik pratama dan klinik utama yang hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 halaman 702 sampai 705. Sobat sehat, kita akan bertemu lagi di video 298 untuk membahas tentang prasarana klinik. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.